Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salve. Salam kebajikan. Rahayu. Salam dan selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama saya mengajak kita semua, mari kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan tuntunannya pada siang hari ini kita boleh bertemu di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif tingkat SMA Negeri 1 Tabenu untuk kegiatan CGP Angkatan 9. Hadirin dimohon berdiri untuk kita melakukan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Christina Marlin Rudifan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Semua kegiatan hari ini kita akan awali dengan doa, dan doa ini akan dipimpin oleh Ibu Siti Samaleh. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita hari ini, mari kita sama dengan doa, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, ketika kami ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa. Kami anak-anak-Mu masih merasakan kesehatan, kekuatan kami masih hidup. Dan di siang hari ini Tuhan, kami berada di tempat ini, kami mulai dengan kegiatan sosialisasi hari ini. Tuhan berkati agar biarlah kegiatan hari ini dapat berjalan dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik, dan biarlah kegiatan hari ini semuanya dapat sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih buat Ibu Siti Samaleh yang memimpin kita dalam doa pada siang hari ini. Acara selanjutnya arahan singkat yang akan disampaikan oleh Bapak Wakasek Kurikulum, dalam hal ini Pak Fransiskus Seda SPD, sekaligus membuka kegiatan diseminasi budaya positif tingkat SMA Negeri 1 Tabenu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya, Santi Sandiung, Sape, Rahayu, Salam. Yang saya hormati Pak Jo, Ibu Yanti, Ibu Ejen selaku calon guru penggerak angkatan 9, kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu guru yang hadir dalam kegiatan diseminasi pada hari ini. Pertama-tama kita wajib bersyukur kepada Tuhan karena atas penyertaannya maka kita bisa hadir kembali ke tempat ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi dari teman-teman calon guru penggerak angkatan 9. Selanjutnya penyampaian permohonan maaf dari Bapak Kepala Sekolah karena beliau tidak bisa hadir bersama kita dan karena ada kedukaan sehingga mendelegasikan kepada saya untuk memberikan arahan, masukan sekaligus membuka kegiatan pada hari ini. Beliau berpesan Bapak Ibu guru sekalian dan teman-teman CGP, beliau berpesan bahwa kegiatan CGP adalah kegiatan untuk meningkatkan meningkatkan kompetensi kita sebagai guru sehingga kegiatan ini sangat bermanfaat dan harapannya teman-teman yang masih calon selesaikan, kemudian teman-teman yang belum bisa mendaftarnya terkait dengan CGP. Kemudian yang berikutnya tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini dibangun oleh kementerian dan dibangun oleh negara dalam hal ini kementerian membangun budaya positif di sekolah-sekolah, terutama di masing-masing individu untuk memberikan praktik baik kepada sesama, baik dalam komunitas kecil, sedang maupun besar. Jadi menurut saya, pendapat saya bahwa negara berusaha membangun pendidikan ini berdasarkan komunitas, baik yang kecil, sedang dan menengah. Di dalamnya buat apa? Di dalamnya adalah berbagi baik, berbagi praktik baik, yaitu intinya budaya positif. Berbagi praktik baik tentang apa? Tentang apa saja terkait dengan kegiatan pembelajaran atau terkait dengan tugas-tugas kita sebagai guru. Sehingga harapannya pada kesempatan ini adalah Bapak Ibu guru sekalian bisa mengikutinya secara baik, kemudian mengimplementasikan, kemudian berbagi lagi dengan teman-teman yang tidak hadir hari ini. Berbagi lagi, tidak usah banyak-banyak, tetapi satu orang saja baik duduk di samping kami kemarin dapat dari CGP angkat 9 begini, cerita saja. Itu yang perlu dibangun dari yang hal yang sangat kecil, kemudian pada tingkat yang sedang dan tingkat yang sangat besar. Jadi berusaha untuk ke arah situ. Harapannya bisa kegiatan ini bisa terlaksana secara baik sampai dengan selesai dan teman-teman bisa mendapatkan masukan tambahan terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai guru. Akhir kata, mohon ridho dari Tuhan dan izin dari teman-teman CGP dan Bapak Ibu sekalian, saya membuka kegiatan ini secara resmi. Terima kasih Pak Frans selaku Wakasek Kurikulum yang sudah bersedia membuka kegiatan diseminasi budaya positif tingkat SMA Negeri 1 Tebenu yang akan dilaksanakan pada siang hari ini oleh teman-teman kita calon guru penggerak angkatan ke-9. Jadi budaya positif itu sangat bermanfaat khusus untuk kita Bapak Ibu guru ketika kita hadir di tengah-tengah peserta didik kita. Dan acara selanjutnya saya serahkan untuk ketiga calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMA Negeri 1 Tebenu yang akan menyampaikan materi tentang
kegiatan diseminasi budaya positif oleh ketiga teman kita atas nama Pak John S. Matahini, SE, yang kedua Ibu Minartini, SPD, dan yang ketiga Ibu Angel Tande, SPD. Waktu sepenuhnya saya serahkan ketiga teman kita calon guru penggerak angkatan ke-9. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih untuk Ibu Maria. Tepukan dulu untuk kita semua. Terima kasih untuk Ibu Maria yang telah memandu acara. Yang saya hormati Bapak Wakasek, mewakili kepala sekolah dan juga teman-teman guru yang saya kasihi, dan juga kedua rekan saya yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa dalam kita semua. Saya percaya bahwa semua rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini semua ada dalam perencanaan Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita dalam setiap rangkaian ini. Sebelum memulai dengan materi, saya punya pantun untuk kita. Tinggi-tinggi di atas gunung Merapi, hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tak bisa diulang. Mari kita memulai materi kita yang pertama. Terima kasih. Saya akan membawakan materi yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Teman-teman semua, bicara tentang nilai positif dan juga kehadiran teman-teman di sini untuk apa? Pasti ada dalam benak teman-teman. Namun sesungguhnya kegiatan yang kami lakukan ini ada punya tujuan. Tujuannya adalah kita sebagai guru pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan bisa mengkaji seluruh warga sekolah, sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Itulah tujuan dari kegiatan kita hari ini, diseminasi kita hari ini. Kemudian selanjutnya latar belakang dari kegiatan diseminasi budaya positif. Nah, salah satu tanggung jawab guru adalah bagaimana seorang guru itu menciptakan suatu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik yang akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan membentuk sebuah budaya positif. Selanjutnya, ketika kita sudah tahu tentang latar belakang ini, maka timbul pertanyaan. Yang pertama, apa pentingnya menciptakan suatu budaya positif di lingkungan sekolah? Pertanyaan refleksi yang kedua, sebagai seorang pendidik, bagaimana kita dapat menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa hubungannya antara menciptakan suasana sekolah yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Pertanyaan yang keempat, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah kita? Apakah sudah diterapkan efektif? Bila belum, apa yang masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Itu adalah pertanyaan refleksi bagi kita bicara tentang budaya positif. Bicara tentang budaya positif juga ada di dalam standar nasional pendidikan, di mana dikatakan bahwa lingkungan positif itu sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana tertuang dalam standar proses pada standar nasional pendidikan pasal 12, di mana dikatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 bagian kedua tentang pembelajaran ini diselenggarakan suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, memberikan ruang bagi kreativitas sang pendidik, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik peserta didik. Nah, itu adalah bicara tentang disiplin, bicara tentang budaya positif yang juga sebenarnya tertuang di dalam standar nasional itu.
Lalu di dalam pembahasan ini kita akan bicara tentang teori motivasi. Kemudian dalam teori motivasi ada makna disiplin, kemudian nilai-nilai kebijakan, kemudian ada juga teori motivasi yang berperilaku manusia dan juga hubungan, konsekuensi dan juga restitusi. Teman-teman semua, bicara tentang motivasi, setiap orang harus punya motivasi. Kalau orang yang tidak punya motivasi, dia tidak akan bisa berbuat sesuatu apapun. Karena motivasi itu ibarat sebuah dorongan yang ada dalam diri kita pribadi untuk kita bisa berkarya. Nah, sesungguhnya di dalam teori motivasi ada dua jenis. Yang pertama, motivasi secara intrinsik dan juga ekstrinsik. Nah, kalau motivasi yang secara intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsi sehingga tidak perlu melaksanakan dari luar. Karena dari dalam diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang aktif yang berfungsi karena adanya peranan dari luar atau rangsangan dari luar. Jadi sekali lagi bicara tentang motivasi ada dua jenis. Yang pertama, motivasi itu bisa muncul dari diri kita sendiri atau kita pribadi. Yang kedua, motivasi juga bisa muncul dari orang lain. Orang lain yang memberikan motivasi kepada kita untuk kita berkarya, untuk kita bisa melakukan sesuatu, atau bisa juga dari diri kita sendiri yang punya motivasi itu sendiri. Karena itu, menurut teori motivasi, Diane Gossen dalam bukunya Restoration School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Karena itu, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi seseorang yang pertama adalah ketika dia mau berkarya atau melakukan sesuatu, ada 3 motivasi menurut para ahli ini. Yang pertama, melakukan sesuatu karena punya motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika dia melakukan sesuatu atau datang ke sekolah atau melakukan sesuatu, dia hanya mau menghindari hukuman supaya jangan dikasih hukuman. Itu motivasi pertama ketika seseorang melakukan sesuatu. Motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia melakukan sesuatu dengan mengharapkan imbalan. Kira-kira saya buat ini, imbalannya apa? Apa yang orang mau kasih saya? Itu terkadang ada di diri kita juga. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi yang ketiga ini adalah karena memang dia menghargai diri dia sendiri. Jadi sekali lagi motivasi menurut Lisan tadi yang pertama, dia melakukan sesuatu karena dia mencari posisi nyaman. Ketika melakukan sesuatu pekerjaan sebagai seorang guru atau sebagai seorang siswa, dia hanya mencari posisi nyaman saja. Yang kedua, motivasi yang kedua adalah ketika dia melakukan sesuatu, dia juga butuh imbalan. Kira-kira saya buat ini apa yang saya dapat? Kira-kira saya buat ini apa yang mau dikasih ke saya? Lalu motivasi yang ketiga adalah tadi dia melakukan segala sesuatu karena menghargai diri. Hanya mau sebagai bentuk rasa percaya dirinya dia untuk mengembangkan dia punya diri untuk menjadi lebih baik. Nah, bicara tentang motivasi ada juga yang namanya teori kontrol. Karena itu mungkin saya minta teman-teman supaya kita bisa berefleksi dari apa yang saya bagikan ini. Kita bisa kepal tangan, silakan teman-teman. Terhadap 2 orang. 2 orang. Oke. Silakan teman yang satu membuka teman yang satu dengan kepal tangan. Satu buka. Ini kembali tadi motivasinya diri sendiri. Saya mau buka atau tidak? Kembali. Ya. Sudah. Kita kepal tangan. Sudah kan? Nah, maksud dari kepalan tangan ini mau lepas dan tidak ada pada siapa? Sekali lagi, ini kan kita kepala. Mau lepas dan tidak ada pada siapa? Iya, diri kita sendiri. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kontrolnya ada pada kita sendiri. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan semua ada pada diri kita. Mau buka kepala tangan atau menutup ada bisa. 1000 kali teman kita mau berbuka, tetapi kembali pada diri kita sendiri. Ya, itulah yang namanya teori kontrol. Jadi kalau bicara tentang motivasi tadi, motivasi itu muncul juga dari diri sendiri, intrinsik tadi, dan juga motivasi
Selanjutnya, ketika kita bicara tentang motivasi, maka sesungguhnya sebagai manusia pada dasarnya punya kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fisiologi, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri, dan juga kebutuhan untuk bisa beradaptasi dengan kehidupan. Jadi bicara tentang motivasi, kontrol diri, bicara juga tentang kebutuhan. Kita membutuhkan semua yang tadi saya katakan itu untuk dia bisa bertahan hidup. Kemudian di dalam kebutuhan hidup ada juga yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini ada nilai kebajikan universal, yaitu meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, berintegritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi. Namun sesungguhnya di dalam nilai kebajikan ini semua berpatokan pada profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritik, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu adalah nilai-nilai dasar secara universal. Semuanya tertuang di dalam rasa peduli, rasa kebersihan, komitmen, balas kasih, percaya diri, dan sebagainya. Jadi nilai-nilai ini sudah terakumulasi dari 6 nilai tadi dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita bicara tentang disiplin. Tadi kembali motivasi, kontrol diri ada pada diri kita. Nah, ketika kita sudah bicara tentang kontrol diri, maka kita juga harus tahu tentang disiplin. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kadang kalau disiplin itu kita lakukan untuk menertibkan orang. Itu yang terjadi dalam budaya kita sekarang. Jadi kita buat aturan supaya disiplin, supaya orang itu taat dengan kita, taat dengan aturan yang kita buat. Namun menurut Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi kita itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Jadi maksudnya adalah bicara tentang disiplin. Disiplin itu sebenarnya untuk memerdekakan, bukan untuk menindas, bukan supaya orang taat dengan apa yang kita sampaikan, tetapi sesungguhnya disiplin adalah bagaimana kita memerdekakan orang. Artinya bahwa ketika kita buat aturan, ketika kita buat sesuatu sebagai bentuk disiplin, bukan berarti sebagai cara untuk kita menindas orang itu, tetapi bagaimana kita membawa dia untuk hidup dalam sebuah kemerdekaan, sehingga dia tidak salah jalur, tidak salah jalan, dan tidak salah aturan. Sehingga Ki Hajar Dewantara bilang kalau disiplin itu sebenarnya adalah memerdekakan orang, bukan menindas orang, tetapi dia lebih memerdekakan orang. Sehingga yang paling penting di sini adalah self-disiplin atau disiplin diri. Kalau seseorang tidak mampu mendisiplinkan diri dia sendiri, maka tadi dikatakan bahwa perlu ada orang lain yang mendisiplinkan kita. Orang lain mendisiplinkan kita dengan aturan-aturan yang dilaksanakan pada lembaga tertentu. Kemudian yang berikut, setelah disiplin kita masuk pada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, bicara tentang hukuman, restitusi, dan konsekuensi dan restitusi, itu saya buat perbedaannya dalam bentuk bagan ini. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Aplikasinya, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Sedangkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi.
Kemudian kalau restitusi itu lebih ke pemecahan masalah, dia lebih ke pilihan persoalan itu atau permasalahan itu bisa diselesaikan atau tidak. Kemudian hal yang kedua, bicara tentang hukuman berarti suasana tidak nyaman untuk murid atau anak. Oke. Jadi tentang hukuman, konsekuensi dan juga restitusi seperti yang sudah dijelaskan tadi tentang perbedaan ketiganya, kita langsung pada contoh atau aplikasi yang sering kita lakukan terhadap anak-anak. Terkadang kita juga tidak bisa membedakan hukuman itu seperti apa, konsekuensi itu seperti apa, kemudian restitusinya seperti apa. Tentang hal ini mungkin nanti sebentar akan dijelaskan lebih rinci oleh teman saya Pak John ini. Namun saya langsung ada beberapa contoh. Yang pertama, sering kita memberikan sanksi, memberikan hukuman kepada anak-anak itu mencatat 1000 kali atau 100 kali dalam buku catatan dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena tidak akan terlambat ke sekolah. Sadar atau tidak, terkadang hal ini tidak lakukan. Misalnya anak tidak mengerjakan tugas, terkadang kita sudah sekarang catat sudah di dalam buku catatan sebanyak berapa kali. Atau misalnya anak itu tidak tahu perkalian, mungkin dikasih sanksi, mungkin tujuan kita adalah baik, bagaimana membuat anak itu adalah keadaan belajar lebih baik lagi dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya ini juga menjadi hal yang urgen juga, karena kita tidak bisa bedakan apakah ini masuk hukuman ataukah masuk konsekuensi seperti itu. Kemudian hal kedua yang sering kita lakukan adalah ketika anak itu tidak menyelesaikan tugas, kita arahkan untuk lari mengelilingi lapangan basket atau lapangan voli 2 kali putaran atau mungkin 5 kali putaran ketika dia terlambat masuk kelas. Ini yang sering kita lakukan, teman-teman. Jadi ini menjadi sebuah refleksi, apakah yang kita lakukan ini hukuman atau sebuah konsekuensi. Nah, kalau hukuman dan juga konsekuensi, hukuman itu terkadang kita berpikir bahwa itu kita hanya mau menertibkan. Tetapi kembali nanti sebentar teman saya Ibu Gartini akan lebih menjelaskan tentang keyakinan kelas itu. Nanti itu akan berefek juga pada hukuman atau sanksi. Kemudian yang berikut adalah hal yang bisa kita lakukan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Terkadang itu juga yang kita berikan kepada anak-anak. Kita biarkan ketika anak-anak itu tidak mengerjakan tugas atau mungkin melakukan kesalahan sedikit saja, terkadang kita memberikan hukuman kepada mereka tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Jadi kalau di dalam pembelajaran kita harus lebih berpihak pada anak, pembelajaran berpihak pada anak, itu berarti bahwa kita biarkan anak-anak itu berkarya, tetapi tetap dalam kontrol kita sebagai guru, tetapi kembali kontrol sesungguhnya ada pada diri anak-anak. Jadi kita terus mengingatkan kepada mereka bahwa kalian mau pisah dan tidak, mau maju dan tidak ada pada diri kalian. Kita perlu hanya sebagai motivator. Kita hanya bisa menyampaikan, memberikan motivasi yang baik, memberikan pembelajaran yang baik, tetapi kembali pada diri mereka masing-masing. Mereka mau terima atau tidak. Dan juga kita sebagai guru ada kontrolnya ada pada kita. Kita memarahi mereka dan memberi hukuman kepada mereka dan tidak ada pada kita. Itu semua ada pada kita. Jadi tadi contoh kita sudah praktekkan tentang kepalan tangan itu berarti bahwa semua hak kontrol ada pada diri kita. Kita mau marah anak itu, kita mau kasih sanksi anak kita, mau memberi hukuman kepada anak itu atau tidak, semua ada pada kita. Dan yang perlu kita lakukan adalah kita memberikan pemahaman kepada anak-anak. Mereka mau pintar dan tidak ada pada diri mereka mau kerja tugas dan tidak ada pada diri mereka. Kita sebagai guru hanya sebagai motivator. Dan yang berikut adalah di dalam pembelajaran, selama pembelajaran mengikuti CGP ini, satu hal yang kami dapat bahwa pembelajaran itu harus berpihak pada anak. Dan juga terekspos dalam kurikulum Merdeka itu, di mana guru memberikan kebebasan kepada anak untuk menemukan diri mereka, minat, bakat apa yang ada diri mereka, kita memotivasi mereka untuk mereka kembangkan itu. Itulah kenapa disebut dengan kurikulum Merdeka. Bukan berarti gurunya yang merdeka, tetapi kita biarkan anak-anaknya juga merdeka di dalam pembelajaran. Seperti itu. Mungkin itu materi pertama yang
saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pemateri. Untuk tangannya pemateri. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi kita yang berikutnya tentang keyakinan kelas. Ya, sebelumnya saya mohon izin, saya berdiri di sini bukan karena saya lebih pintar dari Bapak Ibu, bukan karena saya lebih tahu segalanya, tapi saya berdiri di sini hanya untuk membagi pengalaman apa yang pernah kami dapat di kegiatan calon guru penggerak, khususnya pada modul 1.4. Saya akan membahas tentang keyakinan kelas. Jadi sebelum itu saya mau bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu, sewaktu Bapak dan Ibu berada di dalam kelas, apa yang Bapak Ibu gunakan kata-kata pada saat misalnya jam pelajaran saya, anak-anak tidak boleh keluar masuk. Kemudian atau pada saat jam pelajaran Ibu tidak boleh baju di luar. Nah, kira-kira kata-kata apa yang Bapak Ibu gunakan? Keyakinan atau peraturan atau juga kesepakatan kelas? Ada yang mau berbagi? Ibu J? Oke, kesepakatan kelas. Oleh Ibu Ida? Kesepakatan kelas. Pilot? Kesepakatan kelas. Baik, sekarang kita lihat dasar dari kesepakatan kelas ataupun dari peraturan itu adalah kita memiliki tujuan. Tujuannya itu adalah untuk menciptakan budaya positif. Ya, jadi tujuan kita membuat aturan kelas, peraturan kelas, ataupun kesepakatan kelas itu adalah tujuannya adalah untuk menciptakan budaya positif. Lagi-lagi tentang hal-hal yang berbau positif. Ya. Nah, jadi nanti dari peraturan itu, dari peraturan kelas itu nanti akan kita kembangkan menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas kemudian kita akan kembangkan lagi menjadi lingkungan positif. Dari lingkungan positif nanti akan berkembang lagi menjadi budaya positif di sekolah. Nah, jadi lagi-lagi tentang budaya positif ya. Nah, sekarang mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, kenapa keyakinan tidak pakai kata peraturan? Kita lihat selanjutnya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan tadi, kita lihat dulu pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita dilarang merokok di sekolah? Jadi dari kedua pertanyaan itu pasti ada tujuannya kan? Kenapa kita harus menggunakan helm pada saat naik motor? Kira-kira tujuannya apa Bapak Ibu? Keselamatan. Supaya tidak kena tilang, untuk melindungi kepala dari keamanan. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita dilarang merokok di sekolah? Apa tujuannya kita tidak boleh merokok, itu tujuannya apa? Supaya menjadikan contoh bagi murid. Menjadikan contoh bagi murid. Ada lagi yang lain? Kenapa kita tidak boleh merokok? Iya, jadi tidak baik untuk kesehatan. Jadi lanjut kita. Nah, jadi tadi dari kata-kata, dari kalimat tidak boleh merokok di sekolah, kemudian kita harus menggunakan helm saat berkendaraan, itu ternyata memiliki nilai-nilai keselamatan dan nilai-nilai kesehatan. Nah, nilai keselamatan dan nilai kesehatan inilah yang disebut dengan keyakinan. Nah, jadi itu. Nah, kenapa disebut dengan keyakinan? Jadi pada saat kita menggunakan helm bukan karena takut kena tilang, bukan karena ada polisi di sana, tapi karena kita yakin bahwa kalau kita menggunakan helm berarti kita akan selamat. Nah, begitu juga dengan merokok tadi.
Jadi nah, dalam pembuatan keyakinan kelas ya, ada beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan itu tadi misalnya disiplin, yaitu keyakinan kelas. Tapi kalau peraturannya, contohnya kalau disiplin, misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu peraturannya. Jadi dia lebih rinci daripada keyakinan. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Berarti berupa pernyataan umum yang gampang dipahami oleh semua orang atau semua warga kelas. Ya. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, jadi tidak boleh kata-kata negatif, Bapak Ibu. Contohnya misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, jadi kalau kata tidak itu berarti negatif kan? Nah, kita ubah menjadi kata yang positif. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, jadi itu. Jadi kata-kata itu harus positif. Berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Nah, jadi keyakinan kelas itu 3 saja, 3 atau 4, jangan sampai 10, itu nanti susah ingatnya. Ya, jadi hanya beberapa saja sebaiknya. Yang berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Iya. Jadi keyakinan kelas itu harus sesuatu yang bisa diterapkan. Misalnya gini, setiap remaja putri harus menggunakan kerudung di dalam kelas. Nah, itu kan jadi bisa kalau di sini karena kita sekolah umum, kecuali di sekolah yang memang benar-benar sekolah yang mengharuskan itu. Jadi harus bisa diterapkan di sekolah kita. Jangan menggunakan peraturan yang tidak bisa kita terapkan. Kemudian berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, waktu pembuatan keyakinan kelas, semua warga kelas itu harus kita mintain pendapat. Nanti setelah itu baru kita rangkum dan kita sepakati menjadi keyakinan kelas. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi keyakinan kelas itu tidak bersifat paten. Jadi bisa kita tinjau kembali. Kalau yang tidak rasa-rasa itu sudah tidak perlu kita gunakan, kita bisa ganti dengan keyakinan kelas yang lain. Ya, jadi bisa kita tinjau kembali. Nah, di sini berikutnya, di sini ada kata-kata dari seorang ahli yang mengatakan bahwa suatu keyakinan seseorang akan memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Nah, jadi itu Bapak Ibu, keyakinan itu, jadi dengan adanya keyakinan, ya anak-anak itu melakukan sesuatu itu karena dia termotivasi dari dalam. Nah, jadi intinya kita menginginkan anak-anak itu mereka bertindak atau melakukan sesuatu itu bukan karena adanya peraturan, tapi karena mereka yakin, oh kalau saya melakukan ini akan baik untuk saya, bukan karena ada aturan dari ibu guru atau aturan dari sekolah. Nah, itu yang harus kita terapkan ke anak-anak didik kita atau di dalam kelas. Berikutnya, sekarang kita lihat kalimat berikut. Sekarang kita akan mengambil intisarinya. Di situ ada kata yang kalimat pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebaikan apa yang ada di dalam kata kembalikan barang ke tempatnya? Kira-kira apa Bapak Ibu? Tanggung jawab boleh, disiplin boleh, kerapihan masuk ya. Oke, itu jadi dari kata-kata itu ada nilai kebaikan. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kebaikan apa? Disiplin, menghormati orang lain, ya kan? Iya, saling menghargai. Kemudian kalimat berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin. Oke. Kemudian bergantian menunggu giliran. Apa? Budaya antri. Oke. Kemudian memakai masker. Kesehatan. Dilarang minum minuman keras.
dengan kelas, akan kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, kita dilahirkan begitu kita lahir, kita itu sudah membawa kebutuhan. Jadi begitu kita lahir ke dunia, harus ada kebutuhan yang dipenuhi oleh kita dan orang-orang di sekitar kita. Ya, nah jadi apa itu kebutuhan? Kebutuhan dasar itu adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, jadi kita hidup ini banyak kebutuhan yang harus kita penuhi. Kita hidup butuh makan, kita hidup butuh pakaian, butuh rumah, ya. Nah, itu disebut dengan kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu di dalam kelas ada anak-anak yang suka nyeletuk, motong-motong pembicaraan kita. Nah, itu berarti dia butuh perhatian. Nah, cukup dipanggil namanya saja biasanya anak itu akan berhenti. Jadi dia itu butuh kita sebut namanya. Nah, itu kebutuhan Bapak Ibu, ya. Berikutnya adalah kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan atau power. Nah, di sini ada kasus Bapak Ibu. Ada satu kasus yang akan kita bahas bersama, ya. Kasusnya seperti ini. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan dia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah sebagai berikut. Nah, jadi nanti jawaban Dimas itu banyak. Jadi bukan satu jawaban saja. Nah, sekarang kita akan lihat ketika Dimas pengen belajar menyetir, pengen pintar belajar menyetir, kebutuhan apa saja yang akan dipenuhi oleh Dimas. Jadi akan kita lihat. Jawaban yang pertama, dia mengatakan menyetir mobil itu seru. Nah, kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Dia membutuhkan kebutuhan apa? Yang mau dipenuhi sama dia. Menyetir mobil itu seru. Apakah dia itu kebebasan? Apa kesenangan? Apa cinta kasih? Apakah itu penguasaan? Senangan? Kebebasan? Apa lagi? Kita lihat jawabannya. Ke bawah. Jawabannya adalah kesenangan. Terus berikutnya, nah ini berikutnya jawaban Dimas yang kedua. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Nah, kira-kira apa? Bisa kesenangan? Kebebasan menuliskan. Jawabannya adalah cinta kasih. Jawabannya cinta kasih. Jadi pengen diperhatiin sama temennya, dia pengen disayangi sama temennya, makanya dia ngajak temennya jalan-jalan. Berikutnya, aku merasa bangga dan keren. Nah, kira-kira kebutuhan apa itu bangga dan keren? Iya, bangga dan keren itu penguasaan. Jadi dia dapat level yang lebih tinggi gitu. Nah, jadi penguasaan. Yang terakhir, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Nah, jawabannya apa? Ke tempat-tempat yang aku suka. Jadi jawabannya adalah kebebasan. Oke, sekarang buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian pembahasan dari saya akan dilanjutkan oleh Pak John Makahiri tentang segitiga restitusi. Baik, terima kasih buat kesempatan yang saya peroleh untuk siang hari ini. Terima kasih untuk Ibu Angel dan Ibu Dini yang sudah memulai acara ini, dan semua rekan yang mereka katakan pada siang hari ini adalah tujuannya adalah untuk membentuk budaya positif.
Nah sekarang saya akan menyampaikan materi tentang budaya kontrol, posisi kontrol daripada guru. Ya kurang lebih ada 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah sekarang pertanyaan saya lemparkan kepada Bapak Guru yang ada, kira-kira selama ini posisi Bapak Guru ada di bagian mana? Apakah sebagai penghukum? Penghukum berarti ada fisik, ya fisik yang dialami oleh anak-anak. Ya, kita memiliki hukuman fisik, misalnya berlutut, berlari di lapangan dan seterusnya, itu adalah kegiatan fisik ya. Sedangkan yang kedua itu pembuat merasa bersalah, berarti ada psikologinya. Anak merasa terganggu dalam sisi psikologinya. Begitu pula yang ketiga itu teman. Ya, teman itu berarti kita ada kalimat-kalimat yang bersahabat. Yang keempat adalah pemantau, berarti kita posisinya memantau saja. Ya, tidak ada hukuman yang kita berikan. Dan yang terakhir yaitu manajer. Ya sekarang pertanyaannya, apakah Bapak Ibu selama ini melakukan hal yang bagaimana? Satu sebagai penghukum. Ya. 1 dan 1, 2 dan 3. Ya, mungkin kita rata-rata seperti begitu ya. Saya juga selama ini masih seperti di posisi kontrol saya sebagai yang pertama hukum. Ya kita kalau ada salah langsung respon hukum. Ya fisik entah kita cubit telinganya atau ada sampai tampar itu, mungkin ada Bapak Ibu sampai tampar itu luar biasa itu. Ya yang kedua itu teman. Tadi yang Bapak Ibu bilang posisi teman. Ya mungkin juga bisa juga kita posisi kontrol sebagai teman. Betul kita kenal baik anaknya, ya kita lihat dia punya karakternya. Ya jadi yang terakhir mungkin teman ya. Ya tapi yang seharusnya kita sebagai guru kita harus posisikan diri di bagian manajer. Ya, jadi posisi kita harusnya di manajer ya. Ya, itu kami juga 3 orang ini baru belajar. Ya, belajar ini materi jadi ternyata kita selama ini salah. Ya, seharusnya posisinya kita ada di posisi manajer. Oke, next coba kita lihat. Ya, ini contoh penerapan di posisi kontrol. Ya, khusus yang ya kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Ya, kalau kita lihat pada posisi penghukum, ya di punya kali ini saya ambil penggalan kalimat ya dalam penghukum. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Atau bisa juga, lu tak peraturan, berlutut. Nah, itu mungkin di punya kalimat-kalimat yang kita lontarkan seperti demikian. Yang kedua, kalau pembuat merasa bersalah, ya penggalan kalimatnya adalah berapa kali Pak atau Ibu Guru harus memberitahu kamu? Ya. Terus Pak atau Ibu Guru merasa kecewa sama kamu. Ya itu mungkin kalimat membuat merasa bersalah. Ya, anak langsung aduh, saya salah dengan perbuatan ini. Ya, yang ketiga kalau sebagai teman ini ajakan. Ayolah tertib, buat Pak atau Ibu Guru bangga. Kamu salah kali ini tidak apa-apa. Ya, jadi tidak ada penghukum yang diberikan ya. Yang keempat sebagai pemantau, ya, kita memantau kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi kita hanya menanya kembali kepada siswa atau murid. Yang kelima, kalau kita sebagai manajer ya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ya, kalau kita sebagai manajer kita bisa mencari solusi dan permasalahan yang dilakukan oleh siswa. Jadi itu tindakan kita sebagai manajer. Jadi kita menanya dari kesalahan yang anak buat, anak menjawab sendiri. Ya, demikian dia saat ternyata perbuatan atau kesalahan yang saya lakukan selama ini tidak sesuai. Ya, jadi itu posisi kita sebagai manajer. Seharusnya kita boleh buat langkah yang tepat supaya ke depan ketika anak bermasalah kita posisikan diri sebagai seorang manajer. Oke, sekarang kita masuk yang ke berikut, yang kedua yaitu tentang segitiga restitusi. Ya, jadi mungkin hal-hal baru yang Bapak Ibu Guru dengar ini juga hal-hal baru yang pernah kita dengar. Posisi kontrol, terus restitusi, nah ini hal-hal baru. Nah sebelum itu kita lihat dulu pengertian apa itu restitusi. Nah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat.
Ya, jadi itu artinya itu pengertian dari restitusi. Nah, restitusi itu membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya, jadi itu langkah-langkah restitusi. Nah, ada 3 langkah restitusi yang harus dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, itu lebih dahulu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga baru kita menanyakan keyakinan, ya, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah dibuat atau disepakati bersama-sama. Nah, kita lihat dulu hukumannya. Contoh kasus, ya kita lihat contoh kasus dalam membuat restitusi. Contoh kasus itu siswa sering tidak mengerjakan PR. Ya, jadi nanti Bapak Ibu guru refleksi diri, apakah sesuai yang selama Bapak Ibu guru lakukan. Kalau hukuman, kita langsung memberikan hukuman kepada siswa, misalnya honor selama 10 menit. Misalnya kita tinggal periksa, mana tugas? Tidak ada. Misalnya anak mengumpulkan, langsung kita kasih lagi hukuman. Ayo, sesuai dengan kesepakatan kelas, kalau tidak mengerjakan tugas, lari mengitari lapangan 10 kali. Itu hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi, berarti kita kasih kesempatan kepada murid untuk mengerjakan tugas pada saat jam istirahat. Berarti ada pilihan. Nah, kalau tidak kerja sesuai dengan kesepakatan kita, nanti harus kerja 3 kali, sebanyak 3 kali. Bukan 1 kali, tetapi sebanyak 3 kali. Itu konsekuensi. Nah, kalau kita masuk kepada penyelesaian restitusi, guru membantu siswa menyelesaikan masalah dengan menanyakan keyakinan. Nah, jadi yang pertama, guru tanya, keyakinan kelas yang kita sudah buat atau kesepakatan yang sudah kita buat apa? Kalau tidak mengerjakan tugas, itu langkah restitusi. Terus, ya lalu membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Sebenarnya ada video yang saya lupa taruh di ini. Itu sebenarnya kalau Bapak Ibu guru bisa mengerti. Ya langkah-langkah restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua restitusi. Yang kedua yaitu adalah validasi tindakan dulu. Kita lihat tanya dulu tindakan yang kamu buat ini apakah sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak. Setelah itu baru kita menanyakan keyakinan. Apa yang mau dibuat? Setelah melanggar apa yang harus dibuat dari keyakinan kelas yang sudah disepakati. Oke, mungkin masih ada next. Nah, sekarang reaksi guru dan murid. Ketika kalau kita memberikan hukuman, ya reaksi guru itu pasti marah. Betul ya, marah dan murid pasti menjadi takut. Ya itu kalau hukuman. Kalau bisa bagi guru langsung marah, apalah langsung tepeleng. Wah itu ada langsung takut itu. Ya, dia punya psikologi terganggu. Ya, terus kalau konsekuensi reaksi gurunya adalah guru tegas dan murid menghormati peraturan. Ya, sedangkan kalau restitusi adalah guru menstabilkan identitas yang ketiga tadi memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelas atau sekolah. Dan murid pasti menghormati guru dan orang lain. Kalau ini kita pilih restitusi. Ya mungkin yang terakhir adalah tujuannya adalah kalau restitusi adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi kalau nanti kita menemukan hal-hal yang anak-anak bermasalah, langkah yang paling tepat adalah kita membuat tindakan restitusi. Ya, mungkin itu dari saya tentang saya. Jadi terima kasih sebelum saya mengakhiri kegiatan ini. Tadi pantun dibuka oleh meja, sebagai pantun dibuka saya punya pantun penutup. Kalau duduk di dalam oke. Ibu Hajar pergi ngaji. Pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih. Semoga acaranya berkesan. Ya, sekali lagi saya mengajak kita, mari kita beri tepuk tangan untuk ketiga calon guru putra angkatan 9 diwakili SMA Negeri 1 Tebenu yang begitu luar biasa menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif yang harus kita terapkan di SMA Negeri 1 Tebenu. Acara berikut ada kegiatan
speaking yang akan dibawakan oleh Ibu Marlin Budiman. Waktu dan tempat saya persilakan. Speakingnya kita dengan siang bolong dari kata-kata tinggal ya. Maida, di antara supaya kita bergerak nah. Main di mana? Bisa dengar? Ayo
kasih. Ini yang kita silakan. Ya, peserta silakan duduk kembali. Terima kasih untuk Ibu Marlin yang sudah membuat kita untuk kita bisa menghilangkan rasa lelah lewat kegiatan speaking. Dan pada siang hari ini sekali lagi saya menyampaikan terima kasih buat semua peserta yang sudah hadir mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh ketiga teman kita calon guru penggerak angkatan 9. Dan saya secara pribadi saya menyampaikan terima kasih banyak karena ini materi baru dan buat sebuah motivasi untuk kami dan juga pengalaman, karena seperti apa yang disampaikan oleh pemateri pertama oleh Ibu Angel bahwa budaya positif itu datang dari kita punya pribadi diri sendiri, dan biar dengan kegiatan diseminasi budaya positif yang dibawakan oleh ketiga teman kita pada siang hari ini boleh bermanfaat, dan saya mengajak kita, mari kita bawa kembali, kita terapkan di dalam setiap proses pembelajaran kita hari lepas hari untuk peserta didik kita bisa maju ke depan. Akhir kata saya menyampaikan selamat siang. Terima kasih untuk partisipasi pada siang hari ini, dan kita akan akhiri dengan doa dan doa saya yang pimpin. Oleh karena itu, izinkan saya memimpin doa pada siang hari ini menurut kepercayaan saya Kristen Protestan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik sehingga Engkau telah menolong kami semua, secara khusus ketiga teman kami, Pak Johan, Mama Tini, dan Ibu Angel yang telah menyampaikan materi tentang budaya positif yang harus kami terapkan untuk proses pembelajaran yang ada di SMA Negeri 1 Tebing ini. Tuhan juga berkati ketiga hamba-Mu yang sementara mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-9. Apa yang mereka buat, apa yang mereka lakukan, Tuhan berkati agar menjadi berkat, dan terlebih mereka boleh menyelesaikan kegiatan-kegiatan di dalam calon guru penggerak angkatan 9 ini dengan baik ya Tuhan. Tuhan juga berkati teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu turut berpartisipasi pada kegiatan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Semua kegiatan ini kami sudah jalani dari awal, pertengahan, dan telah berakhir dengan baik. Kiranya Tuhan berkati kami semua agar menjadi berkat untuk masa depan kami dan masa depan anak-anak kami. Ini doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Mari mengampuni akan kami. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan adalah Juru Selamat bagi kami semua. Amin. Demikian acara kita pada siang hari ini. Akhir kata saya menyampaikan selamat siang dan salam. Terima kasih Ibu Maria yang sudah memantau kegiatan dari awal sampai dengan akhir. Kami